Oke, halo Bola Spotters. Balik lagi dengan saya Muhammad Alif, reporter dari bolasport.com. Saat ini saya sedang bersama dengan Bang Parit. Halo Bang. Siap. Sehat Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Parit ini merupakan direktur Bang ya? Ya. Direktur dari Persitara Jakarta Utara. Lalu di NJ Masih ketua umum. Masih ketua umum NJ Mania. Wah, luar biasa ya. Selain menjadi fans juga bagian dari klub nih Bang. Nah Bang, kemarin ini Persitara mendapatkan hasil yang sangat bagus nih Bang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa lolos ke Liga 3. Nah mungkin boleh diceritakan Bang, Abang yang juga turut menemani Persitara dalam perjuangannya di Liga 4 yang tentunya dari babak zona DKI lalu 64 Ya. besar, 30 besar, itu bagaimana Bang perjuangannya menemani Persitara Bang? Ya, alhamdulillah, Bro. Memang di 2005 ini tahun yang memang kita bilang kita nggak sangka, tapi memang ini rezeki buat Persitara. Buat pertama gue masyarakat Jakarta Utara. Persitara sampai lolos ke Liga 3. Jadi memang kalau perjuangan, kalau secara logika ya nggak mungkin. Tapi ini alhamdulillah akan bikin upaya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah buat sampai lolos ke Liga 3 dengan persiapan yang minim. Dan itu persiapan minim dalam arti kita persiapan untuk 2 minggu untuk Liga 4. Untuk Liga 4 regional di DKI itu kita 2 minggu. Yang tadinya kita kagak nyangka bahwa obrolan saya sama Pak Sueb itu Liga 4 DKI nggak bakal diputar. Awalnya gitu nggak bakal diputar, tapi pas tiba-tiba ada komunikasi dari Asprop, komunikasi katanya Liga 4 diputar. Dadakan banget, terus persiapan 2 minggu tim belum kebentuk ya Bang ya? Ya. Dari situ kita berpikir ini gimana ceritanya ini pemain sementara liga di daerah-daerah lain udah persiapan ya Bang ya? Kalau persiapan udah kelar. Oh udah kelar mereka ya? Oh yang zona-zona lain udah ada yang kelar gitu kan, berarti kan lolosnya kan mereka udah sangat panjang kan, tidak panjang, dan para pemain yang kita pikir udah habis sih kan gitu, udah sisahan ini semua nih, bisa nggak, sementara kita lihat ada beberapa di DKI ini ada 2 klub yang memang pasti udah panjang persiapannya. Bicara persaingan di Jakarta itu sendiri ya Bang ya? Betul, persaingan di DKI Jakarta. Tapi alhamdulillah dari situ ya kita memang selalu niat bismillah ya baik pas bagaimana mengangkat kembali Persitara kejayaannya ke Liga Nasional, ke Liga 1 ya, ini memang ya sudah. Ini kembali lagi semua berkat dari kegigihan sosok yang memang nih yang sangat luar biasa. Ada satu orang ini Pak Sueb yang gua anggap ini yang sampai gua taruh, gua ganti itu di nomor di kontak telepon gua bilang The King of Lord. The King of Lord. Ini gua bilang ya salah satu tokoh yang sangat luar biasa dari ratusan tokoh di Jakarta Utara. Beliau lah ya memang Bang Sueb ya Bang. Bang Sueb ini memang cukup luar biasa lah untuk bagaimana mengembalikan kejayaan Persitara bersama NJ Mania, itu luar biasa. Jadi beliau semua salah satu kuncinya berhasil saat ini itu cukup luar biasa. Memang perjalanan bismillah udah kita jalan, bismillah jalan. Dari kita hubungi namanya Nurjati ini kan mantan pemain kita di 2006-2008, mantan pemain Persitara dulu ya Pak. Itu alhamdulillah komunikasi dengan Coach Nurjati nggak susah, gampang, cepet gitu kan, langsung nggak ada tela-tela, ya udah mereka dia terima, alhamdulillah datang komunikasi cari pemain. Dan ada satu pemain yang memang udah beberapa 2-3 tahun lah waktu lalu sebelum 2025 itu komunikasi lah, namanya Fahri. Komunikasi sama dia, alhamdulillah di 2025 ini dia mau, dan dia juga menjadi penyambung ke teman-teman pemain yang memang belum main, dan alhamdulillahnya ya ngeblend. Nemu tuh ketemu skema dan juga para pemainnya Bang ya. Dan bagusnya memang Nurjati ini pinter gitu, bisa juga ngeblend ke pemain gitu, bisa ngejaga situasi pemain gitu. Ada satu pemain di tanggal 5 baru datang dari Makassar, nomor 9 si Hajir tuh tanggal 5 baru datang. Itu berarti Hamin berapa? Hamin 2 hari sebelum pelaksanaan zona DKI. Iya. Luar biasa itu dia datang, tapi alhamdulillah memang terus kita jalan akhirnya ya di liga, di target yang kita jadi tuan rumah pun
pun nggak tanpa bantuan sama sekali. Tanpa bantuan ya memang ya sudah kita jalanin dari apa di Viata. Di Viata itu tadinya di Viata akhirnya kita pindah ke Stadion Tugu. Nah, kondisi Stadion Tugu ini memang udah bagus seperti ini kita manfaatin. Gitu. Udah ya, sejalan lah. Sejalan untuk jadi tuan rumah bisa. Nah, dari situ terus ya tadinya ya sudah yang mudah-mudahan kita juara 1. Apa kita dapat di nomor 1 lah, ternyata kita nggak juara tapi kita jadi nomor 3. Nah, dari nomor 3 itu ya memang yang tadinya DKI itu cuma 2 karena ada yang mundur jadi 3. Nah, kita pas juara 3 alhamdulillahnya itu dilalahnya kita di nomor 3 itu dapat pas ke 64 besar itu di Boyolali memang apa nggak begitu keras. Dalam artian ya persaingannya nggak keras seperti di ini di Jawa Timur gitu. Oh, dia tuh di babak 64 besar ya. Itu sengit Bang. Itu sengit. Tapi memang Boyolali cukup luar biasa jadi tuan rumah. Gitu. Cukup bagus tapi alhamdulillah rezeki Persitara ya berkat. Berarti di zona DKI sendiri Persitara peringkat ketiga lolos ya Bang? Iya, peringkat ketiga. Lalu 64 juara pertama kabarnya Bang? Di 64 itu kedua. Oh, kedua justru ya. Kedua. 64 32 kita kedua, pas 16 besar itu baru kita juara grup. Oh, juara grup. Batavia Takwa. Itu 16 lalu ke babak 8 besar tuh alhamdulillah lolos Bang ya. Lolos. Makanya ya dari regional sini kan, dari regional DKI kita turun memang semuanya ya kembali lagi sih ini udah jalan heran dari Allah. Memang kita berjuang secara ikhlas, redo kan gitu, berkat kegigihan dari tadi Pak Sueb itu ya alhamdulillah. Dengan persiapan yang minim, minim, terus juga sponsor juga minim juga Bang ya. Minim. Mungkin boleh di-spill Bang persiapannya kendala apa Bang waktu itu menyiapkan tim jelang Liga 4 di H-2 minggu Bang? Ya itu makanya atau sampai mengeluarkan kocek sendiri Bang mungkin? Iya. Mengeluarkan kocek sendiri Bang? Dan alhamdulillah ada dari Karang Taruna, mereka pas kita di nasional gotong royong Bang ya? Gotong royong mereka support dari Karang Taruna, dari forum RT RW, Ibu PKK yang ada di RW 07 Tugu Selatan itu beliau juga ikut terlibat juga gitu. Berarti di Jakarta Utara sendiri ini walaupun mungkin dari perusahaan masih belum minim tapi gotong royong antar masyarakat untuk membangun Persitara itu kehebatan Pak Sueb. Yang bisa ngebangun secara sosial. Sosialnya justru tinggi sekali Bang. Tinggi, itu dibangun beliau. Gitu. Lalu ada ini enggak sih Bang, kendala mungkin finansial, cerita-cerita sebelum kalau persoalan berjuang di Liga 4 itu? Kalau persoalan kendala pasti kendala, tapi kembali lagi semua ini nahkodanya luar biasa lah. Itu Pak Sueb itu yang luar biasa. Makanya sampai gue bilang itu bahasanya the king of lord ya beliau. Ini layak memang tokoh yang luar biasa. Kalau sepak bola itu kan alat pemersatu tanpa disadari ya. Nah beliau yang punya hati gitu. Makanya kalau dibilang kendala secara sponsor ya berarti ini tahu. Kalau kita sebut maka perusahaan besar aja angkanya sampai gue taruh di Facebook itu gue taruh berapa yuk kan orang sampai bilang 9. Oh dikit 2 digit aja Bang. Padahal Liga 4 persiapannya perlu matang Bang. Iya gitu. Nggak sedikit ya buat dia tuh kan. Iya, gitu. Apalagi dengan harapan tentunya untuk menuju ke kasar tertinggi. Iya betul. Makanya gitu. Berarti kalau boleh gambarnya sosok Bang Sueb sendiri itu mungkin figurnya tokoh masyarakat kah atau mungkin pejabat setempat Bang? Ini ketua RW. Oh ketua RW justru ya? Ketua RW. Berangkat dari ketua RW sendiri. Iya, beliau di RW di Tugu Selatan ini ketua RW 07, tapi memang beliau ini ketua forum RT RW DKI Jakarta. Makanya di sini ada. Nah, ini ada forum RT RW ditempatkan di situ Bang ya. Nah, ini di mana nggak ada namanya. Nggak melupakan dari perjuangan dari masyarakat sendiri RT RW sendiri Bang ya. Betul. Lalu Bang, bicara persaingan kemarin gimana sama Liga 4? Apakah kan pasti ada intrik atau gimana Bang? Atau berjalan normal aja Bang? Kalau intrik itu ada Indonesia lah kan gitu, tapi alhamdulillah dengan kita konsisten, kita pun juga terlibat dengan hal kayak gitu, kita ngalir isi telah terbuat
pelatih gue ditelepon, susah gue juga pribadi ditelepon sampai gue ladenin dan terakhir gue bilang salah alamat, gue ini ketua supporter. Langsung sempat ada yang mau bermain di atas Citara bang? Sempet komunikasi, gue bilang langsung gue bilang terakhir berapa gini-gini ayo gitu. Gue udahin sekalian kan, habis itu baru salah tempat bro, udah lupa aja. Gue ada ketua supporter, dosa. Dari supporter pasti Ya nggak mungkin, murni nggak mungkin buat namanya. ini lolos ya bang, ya nggak mungkin nggak mau bermain ya bang. Wah luar biasa nih bang Farid Itu. Jadi nggak ada namanya kita mau main intrik begitu, nggak pure. Itu pemain luar biasa dari regional sampai ke nasional, jedanya cuma berapa hari. 18 19 berangkat, 21 main 64. Tidak salah. Babak 64 besar bang ya. Dari 64 itu wow, terus pendek jalannya. Tapi memang dengan kegigihan dan memang ini ya alhamdulillah lah tahun luar biasa. Luar biasa. Kan selain Bang Sueb sendiri kan sosok Bang Farid juga ini luar biasa nih dalam suka duka dengan juga, apalagi kan Persitara dulu kan Bang Farid menemani Persitara udah lama nih, mungkin dari kejayaan di Liga Kasta Tertinggi Indonesia sampai ke terpuruk. Mungkin apa sih Bang alasan dari Bang Farid sendiri masih setia untuk mengawal Persitara sendiri bang? Kecintaan itu berawal dari bahwa Persitara itu gua anggap jati diri dan memang ini jati diri masyarakat Jakarta Utara Persitara. Terus yang kedua gue bilang beberapa kali gue selalu bilang ya memang ini cukup nggak dibilang sih ya di nggak neh lah sih macet, tapi ya ini cuma hanya ungkapan gua aja. Ungkapan hati ya bang? Ungkapan hati gue bilang Persitara ini adalah agama kedua gua. Dari sini jati diri agama kedua gua yang memang harus gua jaga. Apapun ceritanya, apapun resikonya gua harus jalan. Apapun kondisinya bang. Apapun kondisinya gua harus ada. Nah dari situ semua orang pengen bilang sampai ya istri pun ngerasain bagaimana perjalanan gua di Persitara. Sampai gua jadi ketua ART pun masyarakat sampai bilang ngurusin bola segala macam ya memang udah ini kan gitu. Memang udah passionnya bang. Passion di sini dan gua anggap gua juga bisa beribadah melalui sepak bola. Kan gitu. Karena Pak dengan adanya Persitara banyak orang datang hadir bersilaturahmi. Ini kan bagian juga perekatannya cukup luar biasa dan gua bilang ya bismillah Persitara juga bisa kembali ke kejayaan dan masyarakat Jakarta Utara bisa bersatu dengan adanya Persitara. Dan banyak orang tersenyum lah, kan gitu. Salah satu ibadahnya di situ, kan gitu bro. Ya sampai hari ini berdiri walaupun banyak cacian, makian, kan ketidaksenangan bahwa ada di Persitara di Jakarta, udah jalan terus ya bang ya. Udah sekarang kan udah melekat jati dirinya abang juga ya. Betul bro. Makanya ya lika-likunya deh kita nikmatin aja. Mungkin ada hal-hal menarik sih bang dalam abang mempertahankan Persitara, mungkin pengorbanan apa mungkin yang abang hingga sampai saat ini bang? Kalau persoalan pengorbanan yang memang waktu itu ada salah satu yang memang gua nggak lalai lah di situ, yang akhirnya ada anak di 2009 itu anak gua meninggal. Di 2009 itu anak meninggal karena ya muter aja tuh. Iya, sama teman-teman NJ. Kita segala macam gitu kan dari Lamongan. Pas di Lamongan tuh balik Selasa Rebo Kamis meninggal. Nah, dia itu bagian dari situ ya memang gua udah nggak bisa apa pengorbanan anak gua aja bisa gua ngurusin amat gua di NJ waktu di Persitara nggak dapat apa-apa, dapat cuma kepuasan batin, tapi anak gua, keluarga gua, istri gua yang gua lupain gitu. Jadi dan bukan cuma hanya itu, pada saat di 2016-17 pun gua pegang Persitara pada waktu itu, istri nyuci baju pemain Persitara, nyuci kostum itu pas gua kelola sendiri. Dia yang nyuci, terus masak kacang hijau, teh manis buat para pemain yang pada saat waktu di 2017 gua kelola. Itu alhamdulillah keluarga support walaupun alhamdulillah support gitu. Jadi memang udah istri itu udah ya sudah mau diapain, emang laki gue begini kali begitu. Itu penting hal-hal positif ya alhamdulillah dari situ. Jadi perjalanan semua itu gue rasain nih, pokoknya dari enak ya sebenarnya sih kalau dibilang enak cuma kepuasan batin. Ditanya ada duit
dulu lah pernah namanya ngerasa ini Apalagi membangun klub nggak gampang bang ya, pasti perlu duit juga walaupun kita secara ini kita harus berpikir secara kritis juga bang. Betul. Dibilang berapa pengeluaran mini berapa sih? Minim itu bisa di angka 1 M lebih masih. Ya kayak misalnya kemarin minim 1 M lebih. Ya gitu. Nggak mungkin cuma hanya 500. Paling ke regional yang cuma ikut-ikutan aja itu bisa 200-300 juta bang. Iya, ikut-ikutan doang. Kita pelolos kan gitu. Kalau dibilang sampai hari ini pun ya memang gua nggak menutup juga dari istri pun kemarin jekso. Jadi ada sedikit yang memang harus kita keluarin gitu. Dari perjuangan itu sekarang udah mulai kelihatan bang ya nih. Mudah-mudahan lolos Liga 3. Ya, makanya pada saat lolos itu euforia. Ada arak-arakan bang, saya ramai bang ya. Itu apakah jadi seakan kerinduan masyarakat Jakarta Utara terhadap Persitara bang ya? Betul, itu bukan kerinduan lagi bro, itu yang kita dambain. Itu kerinduan itu kita luapin ya. Memang kalau dibilang lu kecil cuman RT RW ya inilah 8 juta kan gitu hari Senin, coba kita hari Minggu dibilang ramai lagi. Masyarakat ini udah mulai lagi euforianya terhadap Persitara gitu kan, mulai yakin merinding saya denger bro. Kalau soal Persitara mau nggak ada cerita, merinding kita semua karena bicara Persitara ini yang gue bilang tadi, ini bukan cuma hanya sekedar sepak bola, bukan gitu. Udah jati diri Jakarta Utara itu. Makanya gue juga selalu nekenin bahwa di Jakarta Utara itu ya kita punya klub Persitara. Ini jati diri kita, ini jati diri kita, dan ini bagian dari alat pemersatu gitu loh. Nah itu juga saya tadi bilang merinding karena kesulitan di Jakarta Utara cukup bagus bang ya. Apalagi ada penempatan RT RW se-Jakarta Utara. Abang melihat sendiri di tengah masa sulit nih Persitara masih berjuang di Liga 3, terus juga dulu sempat berjaya di kasta tinggi Liga Nasional. Melihat fans sendiri seperti apa sih bang? Apa tingkatnya gitu? Apakah masih Jakarta Utara masih masih melekat dengan Persitara? Masih. Jadi teman memang sih gue juga nggak bisa mungkiri lah, banyak orang yang memang juga ya cuma hanya sekedar nonton kan gitu. Jadi aku mau nonton yang lebih di atas gitu kan, sok silakan. Tapi alhamdulillah dengan kondisi Persitara terpuruk pun masih teman-teman yang Jermannya luar biasa. Anak muda itu masih konsisten, loyalitas militansinya dia, walaupun dia hanya cuma pada saat Persitara main dia datang dengan teriakan dia. Ini bagian dari militansi dia kan gitu, kebanggaan lu gimana caranya. Udah ini Persitara gua dan harus lolos kan gitu, walaupun hanya sekedar itu. Dan tugas di manajemen bagaimana untuk cari tambah suara, memasukkan untuk kehidupan tim ini biar bisa berjalan gitu, biar sampai lagi kalau memang ke liga yang memang seharusnya Persitara di situ kan gitu. Jadi itu memang kalau bicara Persitara agak sulitnya ya dalam kondisi seperti ini, tapi kita pengkrak. Tapi alhamdulillah ini udah tunjukin, bismillah kita pasti yakin bisa. Ada kesulitan kembali, memang komunikasi kita harus panjang. Bagaimana meyakinkan para stakeholder di Jakarta Utara untuk ini Persitara udah di Liga 3. Dan sampai hari ini pun masih belum ada yang bergeming gitu. Makanya ya mudah-mudahan pasti ada jalan, bagaimana Persitara tahun ini masuk ke lolos ke Liga 3, bukan cuma hanya di Liga 3 dan bukan hanya bertahan di Liga 3, tapi bagaimana kita di 2016 naik ke Liga 2. Dan 2007 karena pas 5 abadnya Jakarta kita bisa persembahkan untuk ke Jakarta. Naik lagi ke kasta tinggi Liga 1 kan gitu. Wah, impian yang sangat mendalam ya, dengan 500 Jakarta dan juga ditambah Persitara bisa lolos ke Liga 1. Jadi Jakarta kan ada 2. Benar. Bang, dulu kan juga begitu Bang ya. Iya dong. Bicara masa kejayaan dulu Persitara melahirkan banyak punya talenta. Betul. Ya Bang. Seberapa rindu sih Bang masyarakat Jakarta Utara atau khususnya Persitara untuk ke Liga 1 Bang? Waduh, kalau dibilang masih susah bro. Kalau support itu memang ya itu kita tunggu lah. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata bro. Jadi memang setiap pada saat kita lolos aja Liga 3 beda. Lolos Liga 3 doang. Kemarin aja luar biasa. Dan jujur, gue pulang. Ya pertama kita lolos pulang pas dari sebelum kita berangkat lolos nasional. Di regional kita main, pokoknya lolos Liga 3 kita botak.
Pak Sueb. Kita Nazar botak, botak, kita botak. Sampai Nazar Seperti itu. Makanya pas kita lolos pulang itu ada pertama 4 ada 4 orang pemain 3 sama Pari yang sekarang udah jadi pelatih itu jalan dari stadion di Jogja ke hotel dan gue ikut akhirnya. Itu Nazar. Yang kedua adalah kita pelontos sampai segitunya bro, kan gitu ya. Saking cintanya itu kan gitu. Jadi di situ pun itu kita lakuin gitu. Siap. Ya, itu sangat merindukan kejayaan-kejayaan Persitara Bang ya. Betul. Dan gua pulang pun datang lolos itu masyarakat itu sendiri. Lolos walaupun kita makan iya. Jadi bicaranya lepas kan. Datang pulang pas ngeliat lagi lolos, alhamdulillah ayo lolos ini bisa Liga 1. Itu masyarakat yang enggak lagi gua suruh enggak ada. Iya, itu gerakan hati sendiri dan enggak ada miliknya, memang pure gitu. Kemana-mana pun alhamdulillah Dom, Paret, alhamdulillah ayo Persitara bisa. Sampai gitu, pure itu masyarakat. Saking rindunya masyarakat Jakarta Utara untuk satu ya Bang. Betul gitu. Apalagi ditambahin di Stadion Tugu nih. Udah kayak begini kita punya stadion. Luar biasa ya kita bisa lihat. Iya. Yang tadinya nih stadion udah dibilang stadion berdebu. Jadi sebagus ini. Tinggal ini ya. Luar biasa deh Bang. Bang, berarti melihat dengan antusias yang luar biasa dari fans Persitara sendiri, walaupun kasta berapapun tetap masyarakat tetap ini ya antusias Bang. Tetap. Jadi kalau makanya kita walaupun sendiri kita bukan rivalitas ya, walaupun Persija berkandang di Jakarta Utara tetap fans Jakarta Persitara sini tetap ada Bang, masih konsisten. Iya dong, karena kan kita bilang itu Persitara di jati diri masyarakat Jakarta Utara, jati diri kita kan gitu. Jadi juga nggak peduli. Nggak peduli, nggak ada urusan. Mau dikata berapa? Nggak ada urusan. Iya, makanya pas kemarin pun dibilang kita sampai terpuruk pun nggak ada yang mau peduli. Bismillah kita bisa kok. Kita masih ada kok, hegemonnya masih berjuang. Kan gitu, makanya kalau dibilang selama ini ya alhamdulillah hegemonnya ini yang memang selalu mengawal Persitara gitu. Dan di 2021 itu ketemulah sosok ya ini Pak Sueb. Itu Pak Sueb ini yang membuat kita lah Angel ini membuat lebih bismillah ini dia nih kan lebih solid lagi Bang. Solid lagi dan dibangun secara sosialnya itu beda. Itu membedakan klub lain dengan Dinda. Bang, ini kan banyak netizen mungkin yang nyinyir di tentang Persitara. Padahal kan Persitara klub yang dulu berjaya di Liga Indonesia. Abang sendiri nanggepin gimana sih Bang? Ya kalau banyak netizen bilang bahasa kasar lah, anjing bangsat lu gini, lu kan cuma di apa nggak klub Tarkam beginilah begitu, klub RT RW bodo amat, nggak peduli, bukan urusan lu, biarin ini dari gua kan gitu, orang jati diri gua kok kan gitu, apapun lu mau ngomong apapun bodo amat kan gitu. Iya, sampai dibilang JIS dibangun di Jakarta Utara itu adalah tanda bahwa Persitara akan berjaya juga bro. Itu ya keyakinan kita. Dan secara fakta emang Persitara kan di Jakarta Utara Bang ya. Coba kalau nih di tempat lain kan bisa bangun. Kenapa harus di utara? Kan gitu. Itu aja. Jadi itu menandakan bahwa dibangunnya JIS akan kembali kejayaan Persitara. Udah itu, lu nggak mampu. Memang nggak mampu sekarang. Siapa tahu nanti ke depan nih nggak ada yang tahu Bang ya. Nggak ada yang tahu. Ya kita dari 2014 hancurnya Persitara 2025 ini lolos ke Liga 3 lah. Liga 3 dengan persiapan yang dibilang yang 2 minggu itu. 2 minggu itu sangat minim dan orang nggak nyangka. Dan Nurjati pun banyak yang telepon itu ke Nurjati, lu kok bisa dengan kondisi yang banyak yang heran ya Bang ya? Banyak yang heran. Nah dari situ aja Bro. Kan kita punya ini keyakinan, kita yakin itu bahwa Persitara ini bisa kembali kok. Itu kok keyakinan itu yang bikin kita nggak peduli mau ngomong apa. Enggak. Mungkin kita bicara faktanya nanti Bang ya. Ini sekarang nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa. Kita masih Liga 3. Kan gitu. Bismillah 2 tingkat lagi. 2 tingkat lagi bisa. Kan gitu. Itu aja. Berarti udah feelingnya udah berasa kuat ya Bang abangnya. Kisah biasa. Kau selalu yakin ya. Makanya kan setiap itu ya kemarin itu alhamdulillah Nurjati bisa ngeplan pemain itu bahwa di setiap pertandingan dia mengajak, ayo. Dia minta.
kita minta. Oh berarti walaupun Ya, dari sisi teknis, sisi tukang rohani Kerohanian dijalani. Kita nggak dari manajemen nyuruh enggak. Lu kerja. Persitara lolos prestasi buat lu. Kan gitu. Buat kita kebanggaan. Kan gitu. Jadi sama-sama jalan dan alhamdulillah dari situ setiap mau pertandingan Kusnul Jati pimpin gitu kan, sama asisten semua segala macam kumpul, mereka keyasinan. Ya gitu kita bangga dan alhamdulillah dari situ. Yang kita kayak kita nggak lolos, tapi lolos. Kayak kuasa Tuhan, kuasa Allah bekerja Bang. Itu dia makanya dari situ terus gitu. Ya kalau dibilang tadi kembali lagi, Bismillah kita bisa. Enggak manjada wajada. Itu aja tuh kuncinya. Kalau Allah udah bilang jadilah, jadilah Bang. Kayak aku nih. Iya. Makanya gue bilang banyak cacian makian. Gue bilang siapapun gue pasti ini. Gak ada urusan sama lu orang. Gak ada urusan siapa yang mau halang-halangin, mau sehebat apapun yang halangin, kita tabrak. Kita dididik di utara untuk jadi petarung, bukan untuk pecundang. Kan gitu. Lagi ini dalam hal positif ya. Dalam hal positif. Dan jati diri masyarakat Jakarta Utara. Lalu Bang mungkin terakhir harapan dan juga Persitara di Liga 3 sendiri nih. Mungkin ada update Bang. Kalau untuk update kita lagi nunggu. Sampai hari ini kita masih nunggu bagaimana ininya untuk besok regulasinya seperti apa. Kita masih nunggu pasti karena banyak beredar di medsos kan. Jadi belum jelas. Entah September kah, entah Desember kah. Jadi kita lagi tunggu apa yang pasti dari PSSI gitu. Ya paling enggak memang kita persiapan ya paling Juli atau Agustus. Juli Agustus masih coach masih insya Allah masih beliau karena memang ya kita kasih apresiasi karena bagus komunikasinya. Apalagi salah satu mantan pemain Persitara yang memang dia ngerasain di era dia itu era kejayaan. Itu era kejayaan ya mudah-mudahan ya di bawah tangan Coach Nuryati bisa bawa napas terus Bang ya. Betul. Sampai ke Liga 1. Betul. Dan ini ada tarikannya yang memang Kusnul Jati bagus nih. Jadi dia 2 kali itu di Jogja. Itu lapor kesan itu dia pegang Cimahi. Oh, PSKJ Cimahi. Iya, dia pegang Cimahi. Jogja 8 besar. 16 besar. Oh, sebelumnya ya? Iya. Makanya pas waktu itu tuh ini sama. Yang kemarin gue jalani misal. Mudah-mudahan mudah-mudahan. Benar ternyata. Kan dari situ tarikannya garis Tuhan garis dari Allah luar biasa. Lalu tambahan Bang mungkin harapan dan juga pesan mungkin buat masyarakat Jakarta ataupun masyarakat Jakarta Utara sendiri di tengah kejayaan Persitara. Ya berharap yang pertama sih khususnya untuk masyarakat Jakarta Utara karena Persitara ada di Jakarta Utara. Persitara adalah jati diri masyarakat Jakarta Utara yang harus yang benar-benar harus kita jaga. Namanya jati diri kan gitu kok. Jadi Persitara ini jadi alatnya pemersatu seluruh masyarakat Jakarta Utara kan gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng kita gotong kita bawa ini Persitara kembali ke kejayaannya kayak gitu. Dan untuk masyarakat Jakarta yang memang nggak suka dengan Persitara ya sudah nggak usah banyak jangan cemooh jangan apa segala macem itu nggak usah kan gitu. Biarlah kembali lagi derby Jakarta terulang. Siap. Sangat yang dirindukan yang kita rindui. Kalau persoalan persatuan segala macam 2 kali 4 5 selesai itu selesai. Bisa kita omongin. Ya. Itu aja, nggak perlu jangan takut beginilah begitulah ini temuan sono nggak perlu. Di Jakarta di udara aja ini banyak perusahaan besar bisa 2 klub aja yang memang besar aja bisa dibiayain kan gitu apalagi cuma hanya Persitara kan udah gitu. Makanya cukup Persitara di Jakarta Utara kita besarin. Di Jakarta terserah mau 2 mau 3 tapi di utara cukup Persitara. Karena Persitara adalah bagian dari jati diri masyarakat Jakarta Utara. Siap Bang. Amin Bang ya. Siap. Makasih banyak ya Bang Farid. Mungkin buat salam terakhir apa nih Bang? Mana ya kita bagaimana lah? Ini ini simbol kita. Ya, ini adalah Jakarta. Oh gini Bang ya? Ya, ini kan Jakarta. Jakarta ini utara. Kalau kiri kan gini nih, pasti Jakarta Utara. Oh gini berarti benar Bang. Ini bisa begini sama. Oh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.